kemasan yang bisa karena tidak perlu diukur. Kian. Nah, iya. Kita berempat ya. Ya, manfaat sosialisasi apa yang harus dipastikan di sana? Sosialisasi kan informasi yang diberikan apa yang harus menjadi syarat hingga sosialisasi apa namanya akomodir semua manfaat kebanyakan manfaat saja. Woi, mantap. Apa ya kira-kira penyedia sudah masuk mempertimbangkan akses untuk teman-teman disabilitas atau anak misalnya itu misalnya kalau bicara sosialisasi bagaimana partisipasinya berapa persen partisipasi terlibat Berharap pemikir kuat dari disabilitas ada Pak Hasim. Cukup lah itu pemikir kuat itu udah mewakili. dapatkan informasi secara jelas Masih bener kata Pak Hasim, bener deal sudah. Orang kemarin output aja dilancar sampai habis sama Pak Hasim. Lagi sudah kembali lagi. Itu juga dalam sosialisasi kan kita harapkan penerima manfaat itu bisa menyebar luasan, kemudian tertanamnya nilai-nilai. Menyebar luasan informasi, jadi informasi itu tidak diterima dengan baik, dia mampu menjadi agen perubahan untuk meningkatkan informasi. Kemudian terakhir dia bisa mendapatkan nilai-nilai dalam setiap informasi yang dia. Ya kan?
bahas dari kebutuhan. Penerapan nilai-nilai serta norma sosial kan, dalam arti kan setiap ada agenda sosial dan fokusnya apa, mendapatkan nilai norma-norma kita berlakukan dalam kegiatan sosialisasi aktivitas. Norma sosial Ini kehidupan. norma sosial. Oke, bisa itu? Oke, lanjut lagi. Sekarang perencanaan. Nah, untuk perencanaan aksesnya. Enggak semua aspek itu selalu ada Keterlibatan. Bidang RAM atau RAM. Nanti itu masih ini perencanaan Bang. Akses, pelibatan ya. Masuk ke pelibatan. Ini kalau udah anunya baru itu kelam-lamun. Lain-lain aja Bang. Jangan kayak gitu alasan nih. Topan pakarnya. Pelibatan semuanya harus terlibat. itu hanya kontrol dan bahas. Pemerintah daerah itu kan Dalam perencanaan apa yang dipastikan untuk akses? Masuk anggaran. misalnya apa Ya, itu akses sekarang partisipasi. apa sih pendekatan akses yang Pak Topan gimana Pak? Dalam tahap perencanaan misalkan Pak Topan pernah diajak dalam perencanaan sesuatu, terus kontrolnya itu biasanya seperti apa? Apakah dapat apa? Tersalurnya kan kita di perencanaan itu membahas kan yang ini. Jadi bukan hanya dia tersalurnya kepada keberlanjutan perencanaan tersebut Iya, gitu. biasanya kan ada update mungkin Ya, ya. biasanya. Misalnya kalau dalam pembentukan perda ini pada saat perencanaan kita usul ini dipertimbangkan bisa dimasukkan menjadi pasal perda itu. Apa bahasanya? Iya, ada update-nya Pak. Apa bahasanya lepasin? Apa bahasanya itu? Jangan apa no. Kita di perencanaan ini. Nah, kita mengusul. Kan untuk mengontrol usulannya Ya. tidak. Ya. Untuk update-nya kan. Apa bahasanya Pak? Memastikan usulan dari menteri masuk dalam perencanaan. Tapi kalau Kawal, mungkin bahasa berarti mengkawal, usulan yang kawan-kawan meneruskan sampai terima. awal usulan Usulan itu dalam
perempuan, bagian bagaimana yang perempuan betul, jangan bilang peserta aktif lagi itu apa maksudnya? Jangan bilang peserta aktif, partisipasi, betul pengambilan terlibat ada keterwakilan, keterwakilan, makanya keterwakilan terlibat dalam pengambilan keputusan. Ya. Dan ayat nomor 2 bagaimana partisipasi untuk dikawal untuk dipastikan dapat realisasi. Yang kedua, jangan bilang peserta. Perencanaan ya itu. Misalnya Ini akses ya? partisipasi. Yang partisipasi ya. Jadi kan kita semua pihak sudah bagaimana jadi sebenarnya pengambilan tadi itu pengambilan keputusan. jadi kita itu tidak hanya Terlibat dalam pengambilan sebagai keputusan. sebagai kebutuhan ini, tapi bagaimana keterlibatan kita itu juga bisa mengambil suara. Iya. Partisipasi ya. Dalam perencanaan. Iya. Apa itu? Apa? Bisa program. Kalau akses itu juga tambahan juga memiliki apa ya dokumen-dokumen itu dalam perencanaan dia tidak wajib Ya, bagaimana portfolionya jadi satu-satu belum Oh, ya. mengawal dan memastikan kan bingung kita yang Oh, ke sana arahnya. masih dipartisipasi kan partisipasi Monitoring atau pemantauan namanya. Yang partisipatif. dan program-program yang dilakukan. Partisipasi aja. Ya, atau masih nanti karena ini masih perencanaannya. Ya, Pak. Ya, gitu. Nah, sampai itu aja partisipatif. Yang partisipatif. Udah. Bagaimana manfaatnya? Apa yang mau ditambah sama Bu Ketua di akses itu tadi? ya di akses itu kan kepemilikan dokumen bukan dokumen dalam menyusun perencanaan itu kan tidak semua teman-teman mendapatkan dokumen perencanaan yang dia bisa kawal ya akses Ya, ya dia mau ada di akses. Semua mendapat ya dokumen perencanaan. dokumen untuk dia nantinya bisa berpartisipasi untuk memberikan masukan Informasi terkait informasi yang sudah akses dan informasi. mengambil keputusan terlibat aktif dalam proyek yang Monitoring yang partisipatif. manfaat dalam perencanaan program-programnya arah programnya Perencanaan apa? Dan kesempatan. program yang memang bisa terukur, program yang terukur kan? Jadi kan dia ini memastikan, dia udah pastiin melalui kontrol tadi evaluasi. Ya dari hasil pemilihan memastikan mendapatkan program yang sesuai dengan biasanya program
dia pastikan itu masuk dalam kebutuhan berikutnya. Kemudian dia tak aktif dalam kebutuhan setelah dia kemudian dia awal kita sudah bagus atau enggak. Setelah udah bagus atau enggak, maka manfaat buat mereka berarti kan programnya berjalan. dan memberikan manfaat yang Adanya programnya. Sebagian manfaat secara adil. Kemudian yang kedua mungkin dari manfaat itu ada peningkatan kapasitas dari menjalankan program itu. Benar. Mantap Bapak. Mantap. Kita baca ada berapa poin. Sudah selesai berarti udah. Ibu mau lihat di situ? Iya. Soalnya kita ganti. Ada? Yang berapa poin adanya manfaat yang ada. Itu Kak Irfan tuh Pak Saleh silakan ganti. Saya di sini. Ayo, Peningkatan kapasitasnya. Udah maju aja. Ayo lanjut. Pendanaan. Ibu Emi. Aksesnya. Oke. Pendanaan. Nah, pendanaan itu lagi ke PPNP. Iya, jadi Anggaran responsif. akses. Nah, kita tuh misalnya kita bicara program yang aksesibilitas, tapi tidak didukung oleh anggaran besarnya anggaran mendukung program yang aksesibilitas itu. Kan nanti dimanfaat. Nah, ya. Adanya anggaran PPRG. Pendanaan itu bicara soal turunan dari pendanaan luas. Kan tadi kan Maksudnya di aksesnya, kalau nanti di manfaatnya kita memiliki program yang anggarannya kumulatif manfaatnya dari pendanaannya apa pemerintah yang adanya yang akan sesuai dengan biasanya kan menjadi perencanaan kelompok ya kan contoh dalam kayak usulan tadi ya begini sudah masuk ke kemudian di dalam pendanaan apakah anggaran yang kita kalau tidak dituangkan dalam bentuk anggaran jadi saling mendukung kan jadi saling mendukung perencanaan itu anggaran berarti di aksesnya masuk usulan usulan Kalau di pendanaan berarti kan memastikan bahwa ada unsur pendanaan itu juga untuk memudahkan akses. ya perencanaan itu kan Ya, memudahkan nah akses. khusus di spesifik pendanaan Ya maksudnya bahwa pastikan bahwa ada alokasi anggaran untuk memudahkan akses. karena saya mau memastikan Misalnya kalau dia memastikan bahwa adanya ini untuk kita memastikan kan kita ada akses gitu loh maksudnya bahasanya di mana aja begini aja memastikan bahwa adanya anggaran untuk implementasi tersedianya. nah kalau kita memastikan Tersedianya. apa yang bisa menjelaskan karena itu akan saling membaca anggaran yang dibuat untuk mencapainya tersedianya anggaran saja anggaran saya Jalan siang akan akses bagi lansia. Ambil aja lansia aja. Berarti nggak ada lansia bisa. Mas, saya tahu nih ada dana hibah di pemerintah. Misalnya ya. Misalnya, saya tahu ini, enggak, maksudnya ada dana hibah untuk sekolah sehat gitu.
Nah, akses saya menuju dana itu, untuk mendapatkan dana itu adalah melakukan upaya-upaya memastikan stakeholder. Nah, itu yang saya lakukan. Dalam memastikan dana ini bisa diakses. Sudah, Bang? Ya kan? Bagaimana dana ini? Berarti tersedia berarti ya, cocok nih. Ini ada energi hijau mau dibuat di desa saya. Nah terus sekarang kan ada anggaran untuk itu. Nah, pastikan bahwa anggaran itu juga digunakan supaya teman-teman Gensi ini bisa mengakses energi hijau itu. Bisa kita akses karena dia tersedia. Bukan berarti saya mau ambil anggaran itu untuk saya bukan. Di mana kita tahu kalau kita tuh hanya di leading sektor itu ya. Ada proses sosialisasi, sosialisasi, Mas Surun. Clear ya berarti di sini kita ya. Kemudian partisipasi dan memastikan pendanaan. apalagi ya pendanaan Enggak apalagi di pendanaan diambil dulu diakses. diakses dulu akses. Ibu kalau dia narasumber lancar aja ngomong ya, Nah, kalau misalnya mau melakukan secara mandiri, mau melakukan secara mandiri misalnya program itu mandiri. Nah, bagaimana dia mengakses pendanaan? ada apa memastikan sumber pendanaan apa tersedianya sumber pendanaan dari CSR atau swasta itu kan kita terlibat dengan swasta peluang apa informasi memudahkan mendapatkan informasi untuk akses pendanaan dan tunggu satu-satu kasih tahu ya baru saya bilang nanti ada honornya langsung udah keluar Memudahkan informasi. untuk mendapatkan akses peluang pendanaan. Ya, itu honornya. Profesor, no? Pendanaan ada satu lagi peluang informasi termasuk di dalamnya CSR. Apa dong kita? Ini yang berlaku di semua ya. Ya. Kita tahu ada anggaran, kita tahu ada peluang pendanaan lain. Setelah kita tahu ada peluang pendanaan lain, kita perlu tahu apa lagi untuk pendanaan. Hah? Kalau udah tahu terus cara ngambilnya kan? Buat Akses proposal. mendapatkannya. Apakah selama ini pengelolaannya mudah? Aksesnya mudah? Hah? Sulit. Intinya satu damping aja. Gue. Sama. Terakhir kan pendanaannya 4 loh itu pasti. Cukup ya, tersedia, kemudian bisa kita dapatkan dari luar maupun dari dalam ya, pemerintah maupun dari perusahaan. Nah kemudian partisipasinya itu apa namanya keterlibatan pendanaan itu semua nanti kita atur lagi. Tidak boleh nyontek yang beda konsepnya. Kita ini sudah mendapatkan informasi bahwa sukses dalam mendapatkan pendanaan ini peluang pendanaannya dan kita pastikan apakah pendanaan itu alokasi dan kebutuhannya dan jangan hanya untuk bicara soal kalau misalnya pelatihan program pelatihan dan jangan pelatihan kebutuhan anak aja terus disabilitas tidak masuk dalam itu dikontrol
sekali kalau kita aktif memberikan usulan dalam penggunaan anggaran. Kan kita aktif memberikan usulan. Ya itu tadi partisipasi untuk memberikan masukan terkait dengan anggaran. Lanjut dulu ke katanya. Nanti itu dikontrol. Berikan usulan. Ya kak itu masaan. Ya makasih. Nggak ada nggak enak badan kalau mau diskusi itu. Ya. Jadi anggaran udah ada, ini udah ada nih. Tinggal bagaimana kita berpartisipasi bersama-sama menggunakan anggaran ini biar sesuai. Iya, pokoknya itu bagaimana kan gimana. mengelola secara bersama-sama. Ya sudah gitu nih. Nah itu sudah. Iya, pengelolaan dan pemanfaatannya ya. Ya kan? Pemanfaat rakam, pemanfaat. Iya, pengelolaan. Iya kan? Anggaran ada, terus ada. Itu dulu ya. Hebat Bu Yani. Ya. Ada ya jangan bengel, NGO jangan bengel, lanjut. Ini kontrol. Ya tadi kajian sesuai dengan usulan ibu yang tadi kalimatnya apa? Ibu tadi memastikan memastikan anggaran itu terimplementasi sesuai dengan sasaran. Kita main sama Mega ya, sudah ini ada yang bisa disisanya. Manfaat. Manfaat gampang Mega. Dapat digunakan. Sebenarnya tidak jauh beda sih kalimatnya. Manfaatnya menggunakan manfaat yang hadir dari informasi yang didapat, dari implementasi yang didapat, ada informasi yang hadir dari uang, dari pendanaan yang didapat. ketersediaan anggaran. Manfaatnya kegiatan anggaran terlaksana dengan dukungan anggaran. Pelaksananya Dengan dukungan anggaran. Dibalik-balik sama yang diakses. Apa tadi? Ingat kata kuncinya subjek dan objek. Kita bicara soal wisata. Belum ada sih yang Saya kalau dulu itu memuntah ya udah berjalan. Pembangunan. Jadi mau aku tambahin sama itu beda sih ya. Ya pasti mau pasti. Tinggal berapa kolom sih? Bagi pembangunan, pemberdayaan, pengembangan sumber daya masih banyak. Nah, Lagi 3. Nah kalau bicara soal pengembangan sumber daya ini kan ini semua ini tidak perlu diisi, berlaku untuk semua. Tidak perlu ada diisi kolomnya. Dari pendanaan Nah, pembangunan ini sampai pembangunan aja karena bicara pemeliharaan, pengembangan, ibaratnya kita ini sudah menuntut soal informasi. Jadi juga menjadi kewajiban kita juga bicara soal pemeliharaan, sumber daya tersedia, kekuatan bersama. dia tepat sasaran dimanfaat itu. Tepat sasaran. Alokasi anggaran tepat sasaran. Anggaran tepat sasaran. Ya kan? Kenapa biasa sekali deh? Pembangunan apa Mak? ya terang. Oh iya. Nah kalau pembangunan 4
atau paling sudah ada jawabannya dari tadi. Iya. Nggak pasim aja saya ikutin. Pembangunan kalau kita mah yang akses. Iya Bu Sima, pokoknya deal sudah. Pendanaan. Iya, yang tadi di atas tinggal diturunin ya. Akses udah. Ya, itu aja kan. Pembangunan yang adil dan merata itu sudah masuk di aplikasi. Iya. Cara pembangunan yang adil dan merata sudah masuk dalam konsep Kalau aplikasi. ada merata udah masuk aksesnya, ada tulisan itu udah selesai. Ada untuk perempuan menyusui. Jadi buat kalimat eksklusinya lagi dalam kalau kegiatan ada yang sebagai penunjang dan aksesibilitas. Manfaat buat Saya tadi malam itu jam 12 tidur. Tidur dengan tidak tidur sama. Sila lanjutin lagi, nanti kita pulang maghrib loh. Sudah kan Bu itu? Yang adil merata dan aksesibilitas itu sama dengan aplikasi. Ya, itu pesan. Pembangunan yang adil merata aksesibilitas. Sudah, apa kata Bu Yanti? Sudah selesai. Yang bisa diakses. Masa Bu? Kembali lagi ke aplikasi. Pembangunan buat semua orang. Adil merata dan aksesibilitas. Jangan sedih. Pembangunan juga mahal. Yang adil dan merata dan aksesibilitas. Kalau di target itu kan ada Yang target adil, merata. Iya, banyak kali matahari. Adil merata. Terus yang dibahas terkait dengan tata surya, matahari itu tata surya. Oh ada. Dia masuk IPS juga. Bukan. Ya Allah. Bahasa Inggris. Akses sudah. Iya, ganti ratna nanti. Ini hapus nih. Keluar dia lagi Pak. Aksesibel. Akses. Ya, aksesibilitas itu nanti larinya ke apa namanya? BLE, 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 BLE. Iya wahana. Kembali lagi ke fasilitator. Kembali ke awal. Merata, adil, merata. Tadi apa yang kita dianalogikan sama Pak John?